Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dengan Pak Aryan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, materi IPA dan Bahasa Indonesia. Kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Jadi secara alami, manusia tidak dilibatkan. Beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, spora merupakan alat perkembangbiakan yang bertujuan untuk bersebaran pada tumbuhan berpembuluh non-biji. Contohnya tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Apakah di lingkungan kalian ada? Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah alat perkembangbiakan yang berasal dari tumpukan daun yang berlapis-lapis dan tebal, mempunyai susunan format roset. Contohnya bawang merah, bawang putih, bakung, bunga narsis, dan bunga tulip. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang merupakan alat perkembangbiakan yang berbentuk batang. Ini biasanya ada untuk tempat penyimpan makanan cadangan. Contohnya bengkoang, talas, ketela rambat, dan kentang. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan vegetatif alami yang memanfaatkan bagian akar yang berisi cadangan makanan. Ayo, apa contohnya? Ada wortel, ada ketela pohon atau singkong. Tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memanfaatkan bagian tumbuhan yang baru tumbuh atau kuncup. Coba kalau ini apa? Ada bambu, ada tebu, ada pohon pisang. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama, umur tumbuhan akan lebih lama. Yang kedua, proses produksinya relatif lebih cepat, sifat yang dihasilkan, dan juga pertumbuhannya. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses memperbanyak tumbuhan tanpa melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia. Jadi ini mendapat bantuan manusia. Apa sajakah itu? Mari kita simak bersama-sama.
Yang pertama, stek. Stek adalah proses memperbanyak tumbuhan menggunakan potongan dari bagian tubuh seperti bagian akar, daun, dan juga batang. Contohnya stek daun, stek batang, dan stek akar. Dilihat gambarnya, ada lidah buaya dan juga ada stek tanaman kopi. Selanjutnya cangkok. Cangkok merupakan proses memperbanyak tumbuhan dengan cara melukai bagian pada batang tumbuhan. Selanjutnya nanti akan menjadi berakar. Contohnya sawo, jambu, dan jeruk. Anak-anak, nah ini dengan cara merunduk atau runduk merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara membengkokkan batang tanaman yang masih mempunyai induk hingga masuk ke dalam tanah. Sekarang carilah tanaman yang berkembang biak dengan cara merunduk. Bapak punya contoh stroberi dan anggur. Okulasi atau menempel. Okulasi adalah salah satu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menempelkan potongan tunas dari batang tanaman yang satu ke irisan batang tanaman yang lain. Contohnya jambu, alpukat, dan belimbing. Keuntungan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang pertama, menggunakan teknik ini akan membuat tumbuhan menjadi lebih cepat untuk berbuah. Yang kedua, tanaman tidak memerlukan waktu yang lama untuk tumbuh. Yang ketiga, jika ingin memperoleh sifat tanaman yang sama persis dengan induknya, teknik ini dapat dipilih seperti menggunakan cara stek dan cangkok. Keempat, untuk memperoleh tanaman baru tidak memerlukan biji. Kelima, dapat menghasilkan tanaman baru yang bersifat unggul. Tugas sekarang, perhatikan di lingkungan sekitarmu, catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Catat dalam tabel berikut. Ada satu contoh, nama tanaman pisang, cara berkembang biak tunas. Keterangannya, pohon pisang memiliki anakan yang disebut tunas. Selanjutnya, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang dapat dalam kalimat utama tersebut. Pengertiannya, ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Biasanya ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Bapak punya cerita, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern.
kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Sekarang, dalam paragraf ini, apa ide pokoknya? Ketemu ide pokoknya, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Sekarang anak-anak, tulislah ide pokok ke dalam diagram berikut. Bacalah tumbuhan sumber kehidupan yang ada pada buku tema. Lalu buat ke dalam paragraf atau dalam bentuk diagram. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, gerah-gerih, akar tinggal, dan spora. Selanjutnya, yang buatan ini terjadi dengan cara cangkok, setek batang, setek daun, merunduk, tempel, atau okulasi, dan menyambung. Nah, untuk bahasa Indonesia ini terkait ide pokok. Yang perlu kalian cermati adalah baca isi paragraf dengan seksama, temukan kalimat utamanya, lalu tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Oke anak-anak, itu materi dari saya. Selamat belajar, jangan pantang menyerah. Salam hebat untuk anak-anak semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.